visi pendidikan yang berbasis sekolah klasikal Kristen, yang dimulai dari tingkat preschool sampai dengan tingkat SMA kelas 12. Berikut ini adalah informasi yang akan disampaikan pada siang hari ini, merupakan mengenai visi dan misi sekolah kami, lalu penjelasan akan pendidikan klasikal Kristen, akreditasi yang telah kita miliki, serta informasi proses pendaftaran yang dapat Bapak Ibu lakukan mulai sore hari ini. Untuk memulai acara ini, kami akan mengundang Mr. Wade Strickland selaku Academic Director dari Cahaya Bangsa untuk membuka dan memimpin kita di dalam doa. Saya undang Mr. Strickland. Wow, it's great to see everybody here today. Please bow with me and let's open in a word of prayer. Dear Heavenly Father, we do thank you, God, for this opportunity just to literally open our doors, Father. We thank you for all that have come today. We pray that you would bless our time today, that we would have this chance to just explain a little bit about who we are. And Father, that we'd begin building relationships already, Father. And I would just want to lift up those families who are joining us today, God, as I know they have important choices to make about the education of their children, Father. And we pray that you would lead them, whether it's to us or to another school, that you would show them exactly where they need to be, Father. We just thank you for your great controlling power, Father. And we pray that you'd bless this time, that you'd be glorified in our words and our actions today. We ask these things in Jesus' name. Amen. Thank you, Mr. Wade Strickland. Selanjutnya kami undang Bapak Andi Ginardi selaku perwakilan dari Yayasan Cahaya Bangsa Classical School untuk dapat membagikan mengenai visi, misi, dan serta sejarah singkat dari Cahaya Bangsa Classical School. Untuk waktu saya persilakan Bapak Andi. Baik, selamat siang. Calon orang tua murid, kami mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berada bersama Bapak Ibu sekalian di ruangan ini. Nama saya Andi, saya mewakili dari yayasan, dari School Board Sekolah Cahaya Bangsa. Pada siang ini saya ingin membagikan sedikit mengenai visi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya tentang Sekolah Cahaya Bangsa dan sudah pernah dari kenalan, dari orang-orang, tapi hari ini saya ingin lebih dalam untuk bisa memperkenalkan Sekolah Cahaya Bangsa dari visi, misi, nilai-nilai yang kami miliki. Pertama, visi. Sekolah Cahaya Bangsa memiliki visi membangun bangsa melalui pendidikan yang berpusat kepada Kristus. Dan kami kemudian menuangkan visi ini kepada misi yang menjadi misi Cahaya Bangsa, yaitu untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang berpusat kepada Kristus, ya, yang memperlengkapi murid dengan cara pandang Alkitabiah, menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia, membangkitkan kecintaan akan belajar, serta menjadi model pendidikan Kristen klasikal di Indonesia. Jadi ada 4 poin, saudara, Bapak Ibu ya. Misi kami, mimpi kami adalah kami bisa menjadi pusat pendidikan, lingkungan pendidikan yang berpusat kepada Kristus. Dan kemudian yang pertama, yang kemudian akan memperlengkapi murid dengan cara pandang Alkitabiah. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara-saudara, Bapak Ibu sering mendengar istilah worldview. Dan kalau Bapak Ibu akan bergabung dengan kami, saya yakin Bapak Ibu akan semakin sering mendengar worldview. Worldview adalah cara pandang. Cara pandang bagaimana kita memandang dunia, dan worldview bukan hanya biblical worldview yang ada di dunia ini. Dunia menyajikan berbagai macam worldview. Dan kami yakin sekali bahwa ini adalah panggilan kita sekolah, juga panggilan gereja, untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri untuk memiliki cara pandang yang benar. Dan kita harus memilih, anak-anak kita harus memilih cara pandang apa yang mereka ingin miliki. Worldview apa, dan kami memilih biblical worldview, cara pandang Alkitabiah. Jadi apakah itu cara pandang, bagaimana seseorang melihat
hal-hal di dunia ini. Kesuksesan itu dari cara pandang apa? Uang dari cara pandang apa? Karena anak-anak kita bisa memilih berbagai macam cara pandang yang sekarang tersedia di gadget mereka. Ya. Dan waktu kami memulai sekolah ini, 20 tahun yang lalu kami tak pernah menyadari bahwa masa-masa seperti hari ini itu akan terjadi, dalam artian begini saudara ya, bahwa begitu luar biasanya informasi, begitu luar biasanya teknologi sampai membawa anak-anak pada satu terekspos begitu besar, terutama dalam hal worldview. Ya, jadi kami percaya bahwa ini adalah misi yang akan tetap saya bangsa lakukan, yaitu mengajarkan cara pandang Alkitabiah. Yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap negara Indonesia. Karena bagaimanapun juga kita berada di Indonesia dan kami percaya bahwa anak-anak kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa, kemudian membangkitkan kecintaan akan belajar serta menjadi model pendidikan Kristen klasikal di Indonesia. Berikutnya saya ingin bagikan mengenai nilai-nilai inti saya bangsa. Ada 5 nilai, saudara, yang kami sambungkan dalam sebuah kalimat, tapi sebenarnya ada 5 nilai di dalam nilai-nilai inti ini. Yang pertama adalah wisdom, godly wisdom, yaitu hikmat yang dari Tuhan. Kedua, integrity. Ketiga, compassion. Keempat, courage. Dan yang kelima, servanthood. Dan kami berharap dan kami berdoa dan kami melakukan apa yang dilakukan di sekolah ini untuk membangkitkan nilai dan menanamkan nilai-nilai ini di dalam anak-anak kita. Dan bukan hanya anak-anak kita, tapi dalam hidup kita semua. Sebagai orang tua dan sebagai anggota dari komunitas Cahaya Bangsa. Berikutnya saya ingin memperkenalkan moto Cahaya Bangsa, learning for a lifetime. Kami percaya bahwa proses belajar itu bukan berakhir di sekolah, tapi proses belajar adalah proses seumur hidup. Berikutnya, slide berikutnya, ada satu istilah yang saya sisipkan di presentasi pada siang hari ini. Ini adalah satu value yang kami percaya, in loco parentis. Ini bahasa Latin, ya. Maksudnya adalah bahwa kita sekolah Cahaya Bangsa bahwa pendidikan seorang anak itu adalah tanggung jawab sekolah dan orang tua. Adalah kerjasama dari orang tua dengan sekolah, di mana sekolah adalah salah satu lembaga yang mendukung orang tua dalam mendidik anak. Nah, kenapa saya perlu sisipkan pada siang hari ini value ini? Karena saya mengerti bahwa di tengah-tengah kesibukan orang-orang tua pada zaman ini, banyak sekali kita yang kemudian berpikir bahwa kita mencarikan sekolah yang terbaik bagi anak kita dengan harapan kita bisa menitipkan anak kita, kemudian setelah itu kita bisa mengatakan tugas saya selesai, saya sudah mencari yang terbaik, sekolah yang sangat Kristen, sekolah yang mengajarkan Alkitab, dan sepertinya kita tidak punya lagi tanggung jawab apa-apa. Dan kami hanya ingin membagikan ini pada saudara bahwa nilai di Cahaya Bangsa tidak seperti itu. Yang kami percaya adalah sekolah melakukan bagiannya untuk mendidik anak-anak kita, tetapi kami percaya bahwa otoritas terbesar yang diberikan Tuhan untuk mendidik anak-anak kita adalah kita sebagai orang tua. Ya. Jadi ini yang kami harapkan sebagai prakteknya adalah sekolah akan mendorong orang tua untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Sekolah juga ingin memperlengkapi juga orang tua untuk bagaimana membesarkan anak-anak dalam mengasihi Tuhan. Kita punya parenting class dan banyak kegiatan yang mengarah pada tujuan yang ini. Mengajak orang tua untuk memiliki hati yang berorientasi untuk melayani sesama. Dan juga yang terakhir kita mendorong juga orang tua untuk menjadi teladan bagi semua anak-anaknya. Dalam nilai-nilai yang tadi kita miliki, yaitu kebajikan, integritas, kekudusan, keberanian, dan untuk melakukan apa yang benar. Nah, bagian yang terakhir yang saya ingin bagikan sedikit adalah mungkin Bapak Ibu sekalian ingin bertanya sebenarnya sekolah Cahaya Bangsa ini dimulai kapan?
Sekolah Cahaya Bangsa secara institusi menjadi sekolah formal dimulai tahun 2004. Jadi tahun depan 2024 secara institusi sekolah ini berulang tahun 20 tahun. Puji Tuhan, kita masih bisa berdiri di sini dan saya tahu banyak di antara para guru, para staf yang sudah ada dari sejak awal. Ya kalau saudara lihat, ini fotonya tahun 2004. Ya. Nah, sekolah Cahaya Bangsa sebetulnya dimulai dari sebuah mimpi dan visi jauh sebelum 2004 yaitu tahun 1995. Dari gereja kami, Gereja Jemaat Berkat Bagi Bangsa, JB3, di mana pada tahun 95 itu adalah awal gimana gereja JB3 bisa menuliskan secara jelas salah satu visi mereka, yaitu ingin memberkati bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan dengan mendirikan sebuah sekolah. Tapi dari 95 dan terrealisasi barusan tahun 2004. Ya. Tahun 2003 Cahaya Bangsa dimulai dengan sebuah homeschooling di garasi dari center gereja, dan kemudian 2004 itu adalah inisiasi menjadi institusi yayasan. Kemudian tahun 2007 itu adalah pertama kali kita pindah ke Kota Baru Parahyangan. Tahun 2011 ada lulusan pertama Cahaya Bangsa, dan sekarang 2023 kita menjelang 20 tahun Cahaya Bangsa. Hanya itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sekali lagi, saya berharap Bapak Ibu boleh menikmati hari ini dan boleh mendapatkan banyak informasi yang berharga untuk anak-anak kita semua. Selamat siang, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Andi Ginardi. Orang bilang tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mari kita sambut Mrs. Denise Strickland sebagai Academic Advisor dan juga Mr. Abraham Lita selaku SOR atau SMA Principal untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pendidikan klasikal Kristen, media pembelajaran, dan juga serta akreditasi dari Cahaya Bangsa Classical School. Untuk itu saya waktu persilahkan Mr. Bram dan Mrs. Strickland. Good afternoon. Thanks. Thanks for being here today. We're really glad to see you. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kami sangat senang Bapak Ibu ada di tempat ini. Nama saya Ibu Denise dan saya kepala sekolah di Cahaya Bangsa Classical School sama Academic Advisor. Ya? Nama saya Johan Abraham Lita dan saya Vice Principal untuk School of Rhetoric. Yeah. So this afternoon we want to share just a little bit more information specifically about our school. Jadi siang hari ini saya akan memberikan sedikit lebih banyak informasi mengenai sekolah kami. So what is classical and Christian education? Jadi apakah itu pendidikan Kristen klasikal? So if we go to the next slide, this slide gives you an idea. It has a lot of words and terms that we use to try to describe what it means to be classical and Christian. Jadi dalam gambar di depan, Bapak Ibu bisa melihat ada banyak term dan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan apa itu klasikal. So classical Christian education is not, we listen only to classical music or drink classic Coca-Cola. Jadi klasikal itu bukan bicara tentang kita mendengarkan klasikal musik atau kita meminum Coca-Cola yang klasik. It really just means we're reaching back to a long tradition and we are educating our students based on this long historical tradition that the church used and the Greco-Roman world used for educating citizens. Jadi klasikal mengacu kepada periode waktu yang lampau di mana pendidikan klasikal digunakan untuk mendidik para anak-anak. So if you see some of the terms, you see things like truth, goodness, and beauty. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di depan ada beberapa term mengenai kebenaran, mengenai kebaikan dan keindahan. Yeah. And those terms, we want children to experience those terms and that knowledge, truth, goodness, and beauty,
in the person of Jesus Christ. Jadi kami rindu kebenaran, kebaikan, dan keindahan ini dialami oleh anak-anak melalui Yesus Kristus. So it's not just knowledge with their head, their brain, Jadi itu bukan cuma pengetahuan dalam otak mereka, but also reaching their passions and their heart. tapi juga menyentuh hati mereka dan perasaan mereka. Next, yeah. So some of the greatest minds in the world have been shaped and formed by a classical Christian education. Beberapa contoh dari orang-orang berhasil yang sudah mengenyam classical education, kita bisa lihat contohnya di depan. Religious leaders like St. Paul, Martin Luther, Ada beberapa pemimpin agama seperti Martin Luther dan Rasul Paulus, famous musicians like Beethoven and Bach, pemusik-pemusik terkenal seperti Beethoven and Bach, famous playwrights like Shakespeare, penulis-penulis terkenal seperti Shakespeare, famous artists like Michelangelo, pelukis-pelukis terkenal seperti Michelangelo, and also scientists and inventors, both male and female. dan juga para penemu dan para ilmuwan, laki-laki dan perempuan. And as you can see, civil national heroes and leaders like George Washington, Dan juga pemimpin-pemimpin negara seperti George Washington, and also famous authors who wrote about Christianity and shared their faith. dan juga penulis-penulis Kristiani yang menulis tentang Christianity dan juga iman mereka. Yeah. So if we look at the next slide, we want to share with you. Yeah. Some information about what it means to have a classical Christian curriculum. Jadi kami akan menjelaskan apakah artinya kurikulum dari Cahaya Bangsa. So we have an American-based curriculum that is classical and Christian. It's committed to the recovery of the great books and ideas and developing godly students. Jadi kurikulum Kristen klasikal berasal dari Amerika dan berfokus pada ilmu-ilmu dan ide-ide klasikal serta membentuk murid-murid untuk menjadi semakin serupa Kristus. So you've probably heard of IB in Cambridge. Jadi yeah, go ahead. mungkin Bapak Ibu pernah mendengar IB atau Cambridge. Cambridge and IB have the same roots that we have, but we're different in important ways. Jadi kurikulum Cambridge dan IB memiliki akar yang sama seperti kami, tapi berbeda. So here's how we're different now. Cambridge and IB, or modern education in general, is now something that's progressive in nature. That means that it's man-centered, removing all spiritual foundations from a student's thinking. Jadi kurikulum Cambridge atau IB zaman sekarang itu adalah progressive in nature, yang artinya berfokus kepada manusia dan bukannya berfokus kepada spiritual. And progressive education is actually something pretty new, only within the last 100 to 120 years. Jadi pendidikan progresif ini sebenarnya belum terlalu lama, mungkin beberapa ratus tahun yang lalu. And if we look at it, we can see the result of progressive education in the West, and it's not good. Kalau kita lihat beberapa hasil dari progressive education yang ada sekarang tidak terlalu baik. If you notice the news in America or in the West, Kalau Bapak Ibu melihat beberapa berita di Amerika atau di Barat, the values, the expectations for what it looks like to live in society together is kurang sekali sekarang. ya, jadi ekspektasi untuk hidup bersosialisasi saat ini sangat-sangat menurun sekali. Because the goal of progressive education is to create an activist, not someone who's a theologian. Karena fokus dari progresif pendidikan adalah berfokus kepada seorang aktivis dan bukan berfokus kepada seorang siswa. So in the 1980s, American Christian parents said, we want to reclaim education for our Christian children. Jadi pada akhir tahun 1980-an, beberapa American parents mereka memulai
usaha untuk memulihkan kembali tradisi religius. Yeah. So as Pak Andi was sharing earlier, our founders, and he's one of the founding families, they chose this model, classical Christian curriculum, because it is curriculum or a path to train children to know, love, and practice what's true, good, and beautiful. Ya, jadi pendiri dari Cahaya Bangsa seperti Pak Andi memilih kurikulum ini karena kurikulum ini melatih murid secara akademis dan juga secara spiritual. Yeah. So a little more about our school, just so you know, we're not just making things up. Ya, jadi sedikit lebih lagi mengenai status bahwa kita bukan mengada-ngada. We are an SPK school, which is Satuan Pendidikan Kerjasama, which is just a replacement term for an international style school, where we get to choose our own curriculum. Ya, kami tergabung sebagai SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama, atau yang dulunya bernama Sekolah Internasional, di mana kami dengan bebas bisa memilih kurikulum kami. We also have national accreditation in Indonesia, early childhood, through SOR. Kami juga terakreditasi secara nasional mulai dari TK sampai SMA. Additionally, we have dual international accreditation with ACSI and WASC. Kami juga terakreditasi secara internasional melalui ACSI dan WASC. Now, why is all that important? Because what it means is your children are equipped and prepared to go to any university, top universities, anywhere in the world, including Indonesia. Jadi mengapa ini semua penting? Karena ini membuktikan bahwa lulusan Cahaya Bangsa terkualifikasi, diterima di universitas-universitas yang bagus, yang baik, baik di dalam maupun di luar negeri. So if you can see, this is an example of all of the places our alumni have gone to school around the world. We have students at ITB. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat di depan ada peta dari alumni-alumni Cahaya Bangsa yang diterima di universitas-universitas yang baik seperti di ITB. And probably the most important one on this map is the University of Texas at Austin, Hook'em Horns, right Wade? Yeah. Dan salah satu yang mungkin paling penting University of Texas. Alumni saya ya. Alumni Mrs. Denise. Betul. So the question is again, why would you choose our school? There's a lot of Christian schools for you to choose from. What makes our school different and unique? Jadi pertanyaannya kembali adalah, mengapa memilih Cahaya Bangsa? Apa keunikan yang dimiliki oleh Cahaya Bangsa sebagai classical Christian school? Yeah, and other Christian schools around us in the area, yeah? So enjoy this video for a moment. This will give you a little more information about what makes us unique. Jadi sama-sama kita saksikan video ini mengenai apa yang membuat kita unik. Then, before you know it, you're faced with another important choice every parent must make. Where will you send your child to school? You could simply pick the closest school to home, but is convenience the best criteria to use when your child's future is at stake? What about your old school? That sounds romantic. But the world has changed since your grade school days. We never know what lies ahead. How do you prepare? Sekali lagi ya. Starting a family is one of life's biggest decisions. Then, before you know it, you're faced with another important choice every parent must make. Where will you send your child to school? You could simply pick the closest school to home, but is convenience the best criteria to use when your child's future is at stake? What about your old school? That sounds romantic. But the world has changed since your grade school days. We never know what lies ahead. How do you prepare someone for a career that doesn't yet exist? We must train our young people in the fundamental fields of knowledge and equip them to understand and cope with change. So what is the right school for your child? Your decision depends on your expectations.
If you expect your child to reach his or her full potential and enjoy a well-lived, virtuous life, consider a classical Christian school. Unlike today's educational institutions, our curriculum isn't built around standardized test performance. These short-term yields create long-term consequences. Classical Christian schools take a long view and prepare your child to succeed at life. With the proper guidance and support, your child will be encouraged to ask questions, apply logic, and develop core knowledge. In other words, they'll develop a love of learning, become lifelong learners, and simultaneously outperform the nation's top students. Today's educators have separated subjects from one another and treat them as unrelated, disconnected parts. By mastering the tools of learning, classical Christian students learn all subjects as one interconnected whole. A classical Christian education will put your child on the pathway to flourishing, sowing the seeds of truth, goodness, and beauty. The path to create a meaningful difference in the world, regardless of the challenges, technological advancements, or opportunities that lie ahead. So what's the best school for your child? Again, that depends on your expectations. So your expectations about what you're looking for Starting a for family your is one of children life's is biggest important. decisions. Jadi ekspektasi Bapak Ibu mengenai pendidikan yang kami tawarkan sangat-sangat penting. For us at CBCS, if you heard closely from the video, Kalau Bapak Ibu mendengarkan dengan baik mengenai apa yang video sudah tayangkan, our goal is to create a holistic education where children are thinking and living based on a biblical worldview. tujuan kami adalah menyediakan pendidikan yang menyeluruh untuk murid dapat berpikir dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. I love this picture because you can see there's physics symbols in there, there's textbooks, there's homework, which nobody likes, but we have to do sometimes. Saya suka gambar di depan karena dalam otak anak-anak terdapat ada banyak fisik, ada banyak rumus-rumus dan PR yang mungkin anak-anak nggak suka. But these things help us think about the world, not just knowledge, but why the world was created and what is my place in it. Tapi hal-hal ini sebenarnya membantu anak-anak untuk mengerti apa yang mereka harus tangkap dan harus dapatkan dari Classical Christian School. So our end goal is to create children or to help shape children Jadi tujuan akhir dari kami adalah untuk membentuk anak-anak that have the tools for lifelong learning and who love God and their fellow man. yang diperlengkapi untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sepanjang hidupnya. So we have high academic standards, but we also expect our students to be virtuous. Jadi kami punya akademik standar yang tinggi, tapi juga kami mengharapkan anak-anak untuk hidup dalam kebenaran. Yeah. So if you look at this next slide, we like to use the gambar of a pohon, yeah? Jadi kalau Bapak Ibu lihat di depan, kami suka menggunakan gambar pohon di depan. Because we all recognize that a tree does not grow overnight. Karena kami tahu pohon tidak tumbuh dalam waktu semalam. It starts with a seed, Itu bermula dari satu benih, and then those seeds grow deep roots, dan benih itu akan tumbuh berakar, and then it grows a big trunk, dan akan bertumbuh lagi menjadi sebuah batang yang besar, and then huge branches where animals feel safe to live and be at peace. dan ranting-ranting pohon yang besar yang akan menjadi tempat tinggal bagi binatang-binatang. And hopefully bearing fruit. Dan kami harapkan juga menghasilkan buah. Yeah. So we have terms in our school, grammar, which represents the beginning of knowledge and kind of a stage in our lives where we're just learning things for the first time. Jadi di sekolah kami menggunakan istilah grammar,
di mana anak-anak mulai belajar mengenai sesuatu, diperkenalkan dengan sesuatu. And you can see that we've actually named our elementary after the liberal art subject of grammar. Jadi kalau kita bisa lihat grammar school atau SD itu akan dimulai setelah mereka menyelesaikan early childhood mereka. Dialectic is something where you're learning how to think and analyze, and you're being able to have more reasoning skills, and children as they get older do this better. Dialektik adalah sebuah fase di mana anak-anak mulai mendapat pengertian, di mana mereka mulai bertanya kenapa dan bagaimana. Dialectic is also another term for logic, so we've named our middle school years the School of Logic. Dialektik adalah istilah lain untuk logic, jadi sekolah menengah kami namakan School of Logic. And finally, the highest level of our school, SMA, is named after the subject of rhetoric, which is just the art of the good man speaking well. Jadi di level tertinggi, di level SMA kami namakan School of Rhetoric, yang artinya orang yang benar berbicara dengan baik. Yeah. So these terms are terms that we borrow from the classical tradition. Jadi istilah-istilah ini adalah istilah yang kami ambil dari tradisi klasikal. Terus? Yeah. So to conclude, what are the benefits? Why would you bring your children here? Jadi kesimpulannya, apakah benefit dari pendidikan Kristen klasikal? Mengapa Bapak Ibu mau menyekolahkan anak Bapak Ibu di Cahaya Bangsa? As we've already mentioned, of course, that we're in the earnest pursuit of truth, goodness, and beauty. Seperti yang kami sudah katakan sebelumnya, fokus utama kami adalah mengejar apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang indah. And while we're pursuing truth, goodness, and beauty, we're also establishing and developing students who have godly habits of heart and mind. Dan saat kami mengejar kebenaran, kebaikan, dan keindahan itu, kami juga mencoba menanamkan karakter Kristus di hati dan pikiran murid-murid kami. Another distinctive about our school is how well we discipline students. Perbedaan lainnya yang dimiliki oleh sekolah kami adalah bagaimana baiknya kami mendisiplin murid-murid kami. We do it from a position of we all are sinners and we need grace and forgiveness. Jadi kami mulai dengan pemahaman bahwa kita semua manusia berdosa dan kita semua membutuhkan pengampunan. So when we instruct children, we guide them to ask forgiveness. Jadi saat kami menginstruksikan murid-murid kami untuk meminta maaf, we remind them of the standard, the ekspektasi. Kami mengingatkan mereka mengenai standar yang kami harapkan. And then we lead them to ask God for His power to help them accomplish that standard. Dan kami membiarkan anak-anak kami untuk meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan supaya mereka dapat mengerti. The other thing that's unique about our school is how well organized the actual curriculum is. Hal lain yang menjadi keunggulan dari sekolah kami adalah bagaimana terorganisasinya kurikulum kami. We have one campus from early childhood, SD, SMP, SMA. Kami punya gedung yang berbeda masing-masing untuk TK, SD, SMP, dan SMA. But within that one campus, we are intentional, purposeful at planning the curriculum to be step by step, building on knowledge. Tapi secara intentional, kami juga membangun pengetahuan murid secara tahap demi tahap. And also integrating instruction. Dan kami juga mencoba untuk menyatukan instruksi pembelajaran. So, contoh, I hope that a student goes home after a long school day. Jadi contohnya, saya mengharapkan semua murid pulang ke rumah setelah hari yang panjang. And the mom says, "What did you learn at school today?"
Dan kemudian mamanya berkata, apa yang kamu pelajari di rumah? Well, we learned about how God's nature is unchanging. Saya belajar bagaimana karakter Tuhan itu tidak berubah. Mom says, "Oh, did you learn this in Bible class?" Kemudian mamanya bertanya, apakah kamu pelajari ini di kelas Bible, kelas agama? No, DPE. Oh tidak, saya mendapatkan informasi ini dari kelas PE, Physical Education. Atau mungkin history, atau mungkin literature. Atau mungkin sejarah, atau mungkin English, bahasa. Yeah. In other words, we teach all subjects as a connected whole. Dengan kata lain, kami mengajarkan semua subjek saling berhubungan. Yeah. So, lastly, effective and beautiful communication. Kami juga mengajar bagaimana murid-murid dapat berkomunikasi dengan efektif dan dengan baik. Dalam dua bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. So we do that. Usually we split the day. We have about maybe 80% of the day is instructed dalam bahasa Inggris. Jadi biasanya kami membagi 80% dari satu hari kami memakai bahasa Inggris. And then 20% in bahasa Indonesia. Dan 20% dalam bahasa Indonesia. Yeah. Now, the way we demonstrate that as students is through karya ilmiah in kelas 11, ya, kelas 11, and as a senior thesis in kelas 12. Jadi bagaimana kami implementasikan dua bahasa ini, di kelas 11 ada karya ilmiah dalam bahasa Indonesia, dan di kelas 12 ada thesis defense dalam bahasa Inggris. But let me just ask the teachers up here. Teachers, raise your hand if you are early childhood or elementary teachers. Raise your hand. Okay. Yeah. They do so much work to prepare sebelum kelas 12. Mereka melakukan banyak sekali persiapan sebelum anak-anak memasuki kelas 12. How do they prepare? Through practicing poetry recitation, scripture memory. Bagaimana mereka mempersiapkan melalui menghafal ayat, melalui pelajaran-pelajaran bahasa. Yeah, so we have lots of opportunities for children to grow confident in speaking and presenting. Jadi kami memiliki banyak kesempatan untuk mengajarkan murid untuk menjadi percaya diri dalam berbicara. Yeah. And all of this leads towards students who will one day be leaders. Jadi semua ini akan mengirim murid-murid kita menjadi seorang pemimpin. Students who have the tools to continue learning. Murid-murid yang memiliki semua peralatan untuk terus belajar. But leadership, not the kind that says, I'm smarter and better than you. Tapi kepemimpinan di sini bukan berarti murid dapat berkata, saya lebih pintar dari kamu. But leadership that follows the model of Christ and serves. Tapi kepemimpinan yang mengacu kepada contoh dari Kristus. Yeah. So that's why we think you should bring your children to Cahaya Bangsa Classical School. Jadi inilah kenapa kami berpikir Bapak Ibu harus menyekolahkan anak Bapak Ibu di Cahaya Bangsa. One of the things that we often say, hal-hal lain yang kami sering kali katakan, we say that what we want to do here is form what children love. Apa yang kami ingin bentuk di sini adalah membentuk apa yang anak-anak bisa cintai. Through their joyful discovery of the true, good, and beautiful. Melalui perjalanan yang menyenangkan dalam menemukan apa yang benar, yang baik, dan yang indah. And based upon a 2,500-year-old tradition. Berdasarkan tradisi berusia 2.500 tahun dan firman Tuhan. Yeah, and God's word. Thank you for remembering that. Thank you so much for coming and investigating us today, and we hope you will trust us with your children. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sudah hadir dalam acara ini, dan saya harapkan Bapak Ibu dapat mempercayakan anak Bapak Ibu di Cahaya Bangsa. Because all of these people up here love Jesus and they love children.
Karena semua pengajar-pengajar Cahaya Bangsa yang ada di atas ini, mereka semua mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anak. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih Mrs. Denise Strickland sebagai Head of School dari Cahaya Bangsa Classical School dan juga Mr. Abraham Lita sebagai Vice Principal dari School of Rhetoric. Cahaya Bangsa Classical School telah meluluskan 13 angkatan sebanyak 386 siswa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 yang telah melanjutkan ke tingkat universitas baik di dalam maupun di luar negeri yang tersebar di seluruh dunia. Kami turut senang dan bangga dengan semua prestasi yang telah mereka raih untuk masa depan mereka tentunya. Berikut kami sampaikan video tesis defense yang dilakukan oleh siswa kelas 12 kami dan juga beberapa universitas yang diterima dari siswa kelas 12. Silakan. FTX Trading Ltd. Under his influence, the rich and the poor alike entrusted over $1.8 billion into his care, believing that his crypto coins will turn their pennies into dollars. But here's a little secret. For the past 3 years, hackers have penetrated the company's defenses and stolen over 850,000 bitcoins. But when scams happen and people lose their money, who do they turn to for control? For justice? The government. And how can the government be expected to provide legal justice if there are no laws? It all ties down to safety. The government must protect. Do you think we need to go ahead and incarcerate some people who, even if they're not mentally sane, they're a danger to society? To be honest, the insanity plea is so complicated. It cannot be seen like case per case. In my opinion, there could be cases where they need to serve sentence. So, if I were to say it is not a sin, there may be other cases where actually it is a sin. Like for example, the drug people that take drugs, that's a sin, I believe, because it's your choice. But for some cases, it is just a birth thing, and I dare not say it is a sin because they do not choose to be that way. Christian belief and Chinese ideologies would lead into various disputes and also conflict in the Chinese Christian society. Immediate action should occur regarding this issue to avoid future conflicts such as family arguments or even societal discrimination. The Chinese New Year event is originally from Buddhism, Taoism, and Confucianism. But why do Christians celebrate it? Chinese New Year, it is permissible to some extent, but for example, they will burn offerings to their elders, and that is not allowed. But when you just go to their house and like pay your respect to them, that's fine. Seperti yang dikatakan oleh Mrs. Denise Strickland, anak-anak kami bisa mencapai pada titik-titik tersebut tentunya dari guru-guru kami dari tingkat TK sampai dengan SMA yang telah menanam benih kepada anak-anak dari Cahaya Bangsa sendiri. Untuk itu kita ingin mendengarkan testimoni dari dua orang tua murid kita, yaitu Ibu Feli dan Ibu Margareta, dan juga dengan Mr. Felix sebagai salah satu alumni Cahaya Bangsa. Untuk itu saya persilakan Miss Monique dan juga kedua orang tua dan juga Mr. Felix untuk bisa naik ke atas area talk show. Silahkan.
Selamat siang kepada para orang tua sekalian. Semoga talk show kali ini boleh memberikan inspirasi dan juga manfaat bagi Bapak dan Ibu semua yang ada di tempat ini ya. Selamat siang untuk Bu Sansan dan juga untuk Bu Feli dan juga hai untuk Mr. Felix. Iya. Sebelumnya mungkin supaya para orang tua juga boleh mengetahui, terutama untuk Bu Feli dan juga Bu Sansan, untuk mungkin boleh memberitahukan kepada kami semua, anak-anaknya saat ini ada di kelas berapa dan sudah sejak kapan menyekolahkan anak-anak di Cahaya Bangsa? Silakan. Halo semua, nama saya Margaret, biasanya dipanggilnya Sansan gitu ya. Anak saya 2, sekarang anak saya itu yang besar udah di kelas 8 dan yang keduanya itu kelas 6 dan mereka dua-duanya masuk tuh dari preschool. Oh wow, dari preschool ya Bapak dan Ibu, luar biasa. Silakan Bu Feli. Saya Feli, anak saya ada 2 juga, yang satu yang besar kelas 10, yang kecil kelas 7. Mereka masuk sama dari preschool juga. Wow, artinya pengalamannya sudah cukup banyak ya ini Ibu Feli dan juga Bu Sansan, cukup banyak untuk bisa dibagikan ya. Nah, untuk Mr. Felix yang merupakan alumni Cahaya Bangsa, mungkin boleh menceritakan Mr. Felix ini lulus tahun berapa Mr. Felix dari Cahaya Bangsa? Saya lulus di tahun 2014. 2014, lalu sudah berkuliah mengambil jurusan apa dan di mana? Kuliah S1 saya ambil jurusan Pharmaceutical and Health Sciences di University of Nottingham. Kemudian S2 saya itu Advanced Teaching, itu Master of Education dari University of the People. Luar biasa. Boleh beri tepuk tangan untuk para narasumber kita pada siang sore hari ini. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita ingin segera mengetahui ini banyak cerita-cerita di balik semua ini ya. Nah, pertanyaan pertama mungkin saya ingin ajukan untuk Bu Feli dulu ya. Bu Feli boleh tolong ceritakan pengalaman anak-anak Bu Feli selama bersekolah di Cahaya Bangsa. Silakan. Kalau anak saya sih, kalau saya dengar dari cerita-ceritanya mereka fun sekali sih di sini. Karena satu yang saya lihat di sini tuh mereka nggak cuman akademis sekali, tapi selalu dibarengi ada kegiatannya yang fun gitu. Terus kayak history misalnya mereka tuh ada kayak Living History Day, terus Greco-Roman Feast, dan itu tuh belajar dan dengan aktivitas tersebut mereka bisa inget terus, nggak lupa gitu. Dan dari TK pun ada kegiatan-kegiatan lain banyak sekali. Jadi saya pikir fun sekali lah anak-anak di sini. Oh baik, fun. Karena di samping belajar mereka juga bisa mengalaminya apa yang mereka pelajari ya Bu ya. Oke. Nah untuk Bu Sansan mungkin juga boleh bantu sharing kepada kami semua. Apakah selama anak-anak berada di sekolah, Bu Sansan merasa aman anak-anaknya bersekolah di Cahaya Bangsa Bu? Silakan. Ya kalau so far sih saya ngeliat anak-anak juga merasa aman banget gitu ya sama school environment di sini. Nah, dimana saya ngeliat memang environment di sekolah itu benar-benar positif gitu. Maksudnya positif environment dimana anak-anak kalau misalkan mereka ada mengalami suatu masalah atau kendala, itu teman-temannya itu tuh semua tuh benar-benar very encouraging. Mereka tuh bisa saling ngebantuin dan anak-anak tuh jadinya tidak takut untuk meminta bantuan. Dan teman-temannya mau gurunya itu selalu membantu. Dan juga salah satunya saya lihat juga di sini kan memang ada budaya kita tuh suka anak-anak tuh saling mendoakan satu sama lain gitu ya. Dan anak-anak tuh walaupun mereka udah besar dia tuh bisa open gitu. Maksudnya kalau misalkan any prayer request mereka tuh bisa bilang aduh tolong doain misalkan mami saya lagi sakit atau misalkan ada siapa. Dan kalau menurut saya I think it's safe to say somebody kalau misalkan apalagi seorang anak kecil gitu ya bisa open up dan bisa minta sharing minta doakan ke teman atau ke siapanya. I think they feel pretty safe here gitu dan mereka merasa I think emang teman-teman dan ini itu memang keluarga mereka juga gitu. Wow luar biasa ya, artinya cukup aman sehingga anak-anak bisa cukup mudah untuk mengeluarkan isi hati mereka dan minta didoakan. Dan juga bisa yakin bahwa teman-temannya itu mensupport juga guru-gurunya ya, luar biasa sekali. Nah pertanyaan lagi kepada Bu Feli. Bu Feli, apakah selama ini Bu Feli merasa bahwa komunikasi antara sekolah dengan orang tua cukup efektif? Mungkin boleh jelaskan sedikit. Sangat baik ya, saya pikir kalau tahap yang per kelas yang paling kecil lingkup kelas kita bisa hubungin guru kita baik itu lewat email atau kalau urgent sekali kita bisa telepon. Lalu untuk secara school wide juga kita punya grup
di mana semua info pasti dibelas di sana dan kita nggak akan ketinggalan info. Selain itu juga untuk pelajaran setiap awal Senin mungkin ya, semua bahan yang diperlukan dan pelajaran minggu itu sudah diberitahukan. Jadi sangat prepare-nya sangat bagus maksud saya. Oke, baik. Jadi artinya komunikasi cukup lancar karena selain tadi ada email, juga bisa telepon apabila dibutuhkan. Lalu juga bahan ajar juga sudah tersedia untuk seminggu ke depan secara rutin ya, sehingga bisa mudah untuk diakses. Baik, terima kasih Bu Feli. Lalu menurut Bu Sansan, apakah dalam kesehariannya, nah misalnya nih baik anak-anak Bu Sansan ya, merasa cukup didukung oleh guru-gurunya dan ataupun juga staf Cahaya Bangsa. Silahkan Bu. Ini saya mau sharing sedikit aja gitu ya, ini based on my experience gitu. Memang kan anak saya mulai di sini dari early childhood gitu ya. Betul. Jadi pertama kali tuh anak saya waktu pas udah di around K1 gitu, dia tuh suka ngucek-ngucek mata. Oke. Dan yang pertama notice tuh justru guru-guru Cahaya Bangsa loh, it's not me gitu ya. Dan di sini dia ngeliat kayaknya takutnya ada something dan akhirnya anak ini juga dibawa, kan kita memang ada nurse office ke dokter Tia gitu ya. Betul. Dan setelah dicek, oh ternyata memang bulu matanya tuh memang masuk ke matanya, jadi mungkin anaknya tuh nggak enak. Jadi saya juga disuggest, oke, mungkin boleh deh bawa ke dokter gitu ya untuk dicek. Ternyata memang benar, tapi setelah beberapa tahun kemudian akhirnya emang benar anak ini juga memang harus surgery gitu ya. Dan ini ada enaknya, maksudnya di sekolah ini kan memang kita tuh kayak ada sistem kayak kekeluargaan gitu ya antara parents dengan guru-guru gitu. Jadi waktu pas anak saya memang harus operasi surgery dan lain-lain untuk dari recovery-nya dan lain, guru-guru tuh benar-benar sangat suportif banget gitu. Maksudnya untuk membantu anaknya, apakah itu dari pelajaran yang tertinggal atau misalkan dia dari udah masuk sekolah mungkin kan harus diobatin, harus diapain, atau misalkan mereka sendiri juga bisa ngeliatin gitu. Bu kayaknya tadi matanya seperti ini atau seperti itu, mungkin nanti cek lagi. Jadi kayaknya saya ngelihat emang benar-benar disupport sekali sih. Jadi ada care yang lebih dan benar-benar melihat bukan hanya sekedar dari sisi akademisnya aja gitu. Oh wow, luar biasa ya. Jadi guru-guru tidak hanya sekedar memperhatikan sisi akademis saja, tapi juga kesehatan dan juga apapun concern yang anak-anaknya hadapi ya. Wah luar biasa, terima kasih loh Bu untuk sharingnya yang cukup personal ya. Nah Bu Feli nih, sepanjang pengalaman Bu Feli menyekolahkan anak-anak di Cahaya Bangsa, bagaimana sih Cahaya Bangsa melibatkan orang tua atau sejauh mana Cahaya Bangsa melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak Ibu? Kalau yang saya lihat sesuai dengan prinsip tadi ya, in loco parentis, jadi justru sekolah sangat terlibat sekali, membantu orang tua sekali untuk segala persiapan kita dengan anak-anak kita. Jadi kita beneran berjalan bersama sekolah dengan orang tua. Salah satunya yang sangat terbantu tuh adanya seminar setahun 2 kali dan itu tuh sangat membantu sekali kita para orang tua. Diperlengkapi, kadang-kadang kita banyak pertanyaan-pertanyaan dan kayak ini bagaimana ya umur segini perkembangannya bagaimana. Itu tuh sekolah beneran concern sekali sampai ada seminar selalu dan ada kelas GKGW juga. Dan itu betul-betul membantu sekali. Terus untuk yang secara akademis juga di SD mereka kan mulai belajar baca. Kita pakai sistem fonik. Saya ingat waktu itu orang tua sampai disediakan kayak seminar untuk belajar, bukan seminarnya, mungkin belajar fonik supaya orang tua tuh bisa sama-sama bantu di rumah ngajarin anaknya juga. Wah, oke. Jadi cukup banyak yang dibantu dipersiapkan ya, seperti ada parent seminar, lalu ada kelas-kelas parenting, dan juga untuk mengajarkan anak membaca, anaknya perlu dibantu oleh orang tua, maka orang tuanya pun ikut dilatih. Wah luar biasa ya. Terima kasih Bu. Nah Bu Sansan, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bu Sansan ya. Menurut Ibu bagaimana sih Cahaya Bangsa mendukung perkembangan karakter dan nilai-nilai moral anak-anak di sekolah sejauh ini? Memang kita di keluarga kan, saya dengan suami itu teach our kids atau misalkan ini karakter mereka tuh based on the Bible. Maksudnya kita ngelihatnya itu di sana. Dan saya ngelihat sendiri juga maksudnya Cahaya Bangsa sendiri itu punya value yang sama. Jadi selain hanya mengajarkan sekedar Bible doang gitu, di sini tuh saya ngelihat anak-anak tuh diajarkan untuk mengaplikasikan apa yang dia pelajari dari firman itu sendiri. Jadi mungkin kalau dari sekolah lain yang sekolah Kristen tuh banyak yang mengajarkan secara kekristenan secara
ya teori itu semua juga iya, tapi saya di sini benar-benar melihat bagaimana guru-guru itu tuh encourage anak-anak kita tuh untuk mengaplikasikan itu di kehidupan mereka gitu. Dan juga jadinya kan memang udah sejalan dengan apa yang kita ajarkan juga di rumah. Betul. Udah gitu memang seperti yang tadi Feli cerita juga, kan di sini juga kita memang ada parent seminar atau misalnya ada GKGW dan lain-lain. GKGW sendiri kan ada yang dari untuk umur segini sampai segini atau berapa. Betul. Dan kita tuh benar-benar kayak diperlengkapi juga sih, maksudnya untuk tips and tricks untuk anak-anak yang certain age ini kita tuh harus seperti apa cara mendidiknya, cara apa yang paling efektif untuk handle certain situations atau gimana gitu ya. Dan jadi kayaknya kita merasa benar-benar banyak dibantu juga sih. Jadi kadang udah ikutan GKGW gitu jadi tahu, oh cara saya seperti itu ternyata salah ya. Jadi kita benar-benar diperlengkapi dan diberkati sekali sih dengan seminar-seminar atau ini pun. Jadi saya ngelihat perkembangan anaknya jadi benar-benar sejalan dengan apa yang kita ajarkan dengan ada yang di sekolah gitu. Wow, luar biasa ya. Cahaya Bangsa total sekali. Nah, tadi kita mendengarkan beberapa pengalaman dari moms ya. Sekarang coba kita akan dengarkan dari alumni kita ya. Mr. Felix. Mr. Felix, kalau dari sudut pandang seorang alumni Cahaya Bangsa, apakah Cahaya Bangsa menurut Mr. Felix cukup berhasil mempersiapkan para alumni seperti Mr. Felix sendiri untuk bisa menghadapi tantangan dunia saat ini? Oke, jadi jelas sih cukup berhasil pasti ya. Jadi yang pertama Cahaya Bangsa itu akan memberikan alat-alat atau cara-cara berpikir yang murid-muridnya dibutuhkan untuk belajar. Jadi ini kita yang namakan dengan tools of learning. Jadi anak-anak tuh selalu, murid-murid itu selalu akan bisa belajar apapun yang mereka inginkan. Karena mereka punya alatnya, mereka tahu caranya bagaimana berpikir kritis. Jadi ketika saya lulus dari Cahaya Bangsa, saya keluar sana merantau, melihat keadaan dunia di luar sana yang ternyata wow segini mengagetkannya. Tapi saya siap, karena Cahaya Bangsa sudah memberikan saya alat-alat atau cara-cara belajar yang baik dan efektif untuk saya, begitu. Wow, oke. Jadi realitas dunia sempat membuat kaget ya Mr. Felix, tapi Cahaya Bangsa sudah memberikan tools of learning ya untuk Mr. Felix untuk bisa tahu bagaimana caranya belajar dan menyelesaikan segala sesuatu yang dihadapi ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Mr. Felix. Mr. Felix, sebagai seorang alumni, boleh dong ceritakan kenapa sih mau kembali ke Cahaya Bangsa sebagai guru? Oke, jadi mungkin panggilan Tuhan udah pasti ya. Jadi kenapa saya pengen balik lagi ke sini? Karena saya merasa saya mau berkarya di sini untuk Tuhan sebetulnya. Jadi memang panggilan Tuhan juga yang pertama. Kemudian salah satu yang unik yang saya lihat dari Cahaya Bangsa adalah bagaimana kebenaran Tuhan itu kita bisa temukan dalam setiap pelajaran yang kita pelajari. Sehingga ketika kita keluar menghadapi dunia yang tidak semua orang percaya dengan Tuhan, iman kita tetap kuat. Begitu, karena kita sudah belajar semua mata pelajaran mengintegrasikan kebenaran Tuhan. Jadi iman alumni itu tidak akan goyah ketika kita menghadapi situasi yang sulit di luar sana. Begitu, jadi saya mau murid-murid saya juga punya kekuatan yang sama di sana. Begitu. Yang terakhir mungkin ada relasi antara guru dengan murid yang beda di Cahaya Bangsa gitu ya. Apa tuh bedanya? Nah mungkin jadi ini juga agak aneh ya, maksudnya waktu saya kembali ke Cahaya Bangsa sebagai guru, masih ada guru-guru saya dulu gitu. Jadi guru-guru saya sekarang jadi teman kerja gitu. Jadi itu memang dirasa agak canggung awalnya gitu. Tapi karena mereka sangat welcoming dari waktu saya murid juga mereka udah welcome saya gitu ya. Itu saya juga jadi lebih santai gitu bawaannya. Jadi memang ada hubungan antara kedekatan antara guru dan murid sehingga membuat guru-guru itu membina dan menguatkan murid-murid itu lebih mudah karena mereka mau mendengarkan kita begitu. Oh oke. Jadi ada relasi yang sangat kental sekali ya antara guru dengan murid dan ini juga menjadi suatu mimpi ya artinya ya yang ingin Mr. Felix juga miliki dengan anak peserta didik di Cahaya Bangsa ini. Terima kasih sekali Mr. Felix dan juga untuk Bu Sansan dan juga Bu Feli. Semoga sharing kali ini boleh bisa menjadi inspirasi dan juga informasi yang berharga bagi Bapak dan Ibu semua di tempat ini. Terima kasih.
Oke, terima kasih Ibu Feli, Ibu Margaret, dan Mr. Felix juga Miss Monique. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses untuk pendaftaran yang mana akan dibuka mulai sore hari ini. Perkenalkan dulu, saya dengan Sheila Stefani, saya dari bagian Public Relation yang membawahi bagian admission tentunya. Jadi admission ini nih akan dibuka mulai sore hari ini, yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 ya. Bapak Ibu sudah bisa mulai mendaftar. Lalu Bapak Ibu diperlukan untuk mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Paling telat yaitu tanggal 3 November ya. Tanggal 3 November dokumen sudah harus dikumpulkan. Dokumennya apa aja Miss? Bisa dilihat di website kita atau di scan barcode ini ya. Nanti tolong dikumpulkan ke sekolah. Lalu akan ada parents interview atau parents interview dan juga parent shadowing ya. Yang mana Bapak Ibu bisa mendaftar. Setelah Bapak Ibu mengisi formulir, kami akan mengirimkan link untuk mendaftar parent interview dan shadowing yang bisa dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 November. Selanjutnya, anak Bapak Ibu akan mengikuti trial class untuk kelas early childhood dan juga student test untuk kelas grammar, School of Logic dan School of Rhetoric pada tanggal 18 November. Tolong dicatat ya Bapak Ibu, 18 November yaitu hari tes untuk CBCS. Kemudian next. Nah, kapan Bapak Ibu mengetahui nih anak Bapak Ibu keterima dapat bergabung dengan Cahaya Bangsa, yaitu pada tanggal 24 November. Kami akan mengumumkan informasi tersebut by email ke email Bapak Ibu yang sudah tercantum di application form. Untuk itu pastikan alamat emailnya aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu melalui email yang sudah tertera. Oke, selanjutnya cut off date. Nah, ini mungkin penting untuk anak-anak yang untuk orang tua yang mau masukkan anaknya ke tingkat early childhood atau grade 1. Jadi untuk preschool itu kita mengikuti cut off date ini, kita mengikuti aturan pemerintah ya, pemerintah Indonesia tentunya. Kenapa kita harus mengikuti? Karena di kelas 1 setiap anak itu sudah masuk ke data yang namanya Dapodik. Nah, sistem pemerintah saat ini sudah online Bapak Ibu. Jadi mereka mempunyai ketentuan tersebut dan kita harus mengikuti. Apabila anak tersebut tidak mengikuti dari tanggal lahir akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, ini bisa saya informasikan bahwa untuk preschool itu diharapkan 3 tahun itu per 1 Juli. Ya, per 1 Juli, jadi kelahirannya di tahun 2021. Untuk K1 itu 1 Juli di tahun 2020, K2 1 Juli di 2019, dan juga grade 1 itu di 1 Juli 2018. Untuk tanggal lahirnya minimal di bulan tersebut, di tanggal tersebut. Selanjutnya ini adalah seat yang available untuk open house kali ini. Ya, jadi dari preschool sampai dengan grade 12 bisa Bapak Ibu lihat. Lalu next. Ini adalah tuition fee yang kita akan berikan di tahun ajaran depan, yaitu di tahun 2024-2025. Nanti pada saat Bapak Ibu mendaftar di mapnya ada juga informasi ini. Oke, dan untuk uniform fee dan workbook itu akan dibayarkan di bulan Maret 2024. Ya, jadi yang untuk sekarang itu hanya uang pangkal pembangunan dan juga uang sekolah untuk bulan Juli saja. Sebagai informasi, uang sekolah di Cahaya Bangsa itu per bulan bayarnya. Artinya dalam setahun akan ada 12 kali tuition. Selanjutnya uang sekolah ini termasuk apa saja ya. Nah, ini mohon dicatat dan diperhatikan bahwa uang sekolah yang tadi sudah saya informasikan ini termasuk peminjaman buku textbook. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi bayar atau membeli buku karena buku sudah kami pinjamkan. Yang sudah termasuk di dalam tuition fee yang sudah Bapak Ibu bayarkan per bulan. Lalu makan siang untuk tingkat SD, SMP, dan SMA kami provide lunch di kafetaria kami. Lalu Dharma Wisata atau field trip untuk tingkat TK dan SD itu 5 kali 1 tahun. Dan untuk kelas 9 dan kelas 12 itu kelas 9 sampai kelas 12 itu sudah ada overnight field trip dan semua biaya field trip sudah termasuk. Jadi tidak akan ada lagi biaya-biaya di tengah-tengah. Lalu sudah termasuk asuransi kecelakaan apabila terjadi di dalam sekolah, di dalam area ataupun kegiatan sekolah, ya. Kemudian seminar orang tua yang tadi sudah diutarakan, kita banyak schedule-nya dan itu semua free Bapak Ibu. Ya, jadi
kita bisa sama-sama belajar, tidak hanya anaknya tapi orang tuanya juga bisa belajar sama-sama. Selain itu kita juga memberikan international test yang disebutnya ERB test, ini standardized internasional dari US yang diberikan dari grade 3 sampai dengan grade 10. Untuk kelas 12 kita berikan SAT test ya. Mungkin apabila Bapak Ibu tahu SAT test ini merupakan standar internasional test yang dipergunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi di luar negeri. Selain itu analitik test dan juga psikotest yang akan diberikan di anak kelas 9, 10 dan 12 dan juga peminjaman tablet ya untuk siswa kelas 10 sampai 12. Jadi semuanya sudah all in ya Bapak Ibu ya. Kecuali ekstrakurikuler yang belum termasuk di dalam tuition fee. Karena ekstrakurikuler sendiri merupakan opsional kegiatan yang akan dilakukan atau diambil oleh anak Bapak Ibu setelah pulang sekolah. Eskul apa saja yang akan kita tawarkan? Untuk tahun ini kita menawarkan ekstrakurikuler yang ada list di sini. Seperti Mandarin, ada engineering class, Lego, robotik, soccer, basket, digital painting, 3D modeling, bahkan ada data science untuk grade yang di kelas upper school. Ya untuk SOR. Jadi begitu banyak activities yang bisa anak Bapak Ibu ikuti. Selanjutnya kita juga ada clubs activity untuk siswa SOL dan SOR atau SMP dan SMA. Clubs ini adalah dikelola oleh sekolah sehingga pengajarnya itu adalah guru-guru kami dan untuk clubs ini tidak dipungut biaya Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak yang tertarik di bidang ini nih mungkin tertarik di model United Nation ya seperti belajar untuk menjadi seorang PBB, kemudian mungkin tertarik di string ensemble atau drama ataupun di kegiatan olahraga lainnya bisa mengikuti klub-klub yang sudah kami sediakan. Selain itu kita juga ada cell group ya Bapak Ibu ya untuk anak-anak bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, saling mendoakan dan juga student council atau OSIS. Thank you dari saya, apabila ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut, hari ini kita akan membuka untuk form pendaftaran dan juga ada information desk yang Bapak Ibu bisa tanyakan hal apapun, baik mau ke guru, mau ke prinsipal, ataupun ke bagian administratif, ataupun mau ke head of school, welcome. Dan juga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi semua yang kita bagikan di website kami ya di www.cahayabangsa.org. Oke. Nah selanjutnya kita akan mengikuti acara school tour bagi para orang tua yang ingin melihat fasilitas sekolah, oke, atau yang belum pernah mengikuti school tour. Untuk itu saya mengundang dari Kepala Sekolah bagian TK, yaitu Misri, boleh maju ke depan. Dan untuk orang tua yang sudah mendaftar untuk school tour dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, ya untuk TK atau early childhood EC nomor 1 sampai dengan nomor 10 boleh mengikuti Misri untuk mengikuti school tour.